bisa Kalapas dan anak buahnya foto bersama dengan narapidana, kemudian setelah viral Kalapas menyesalkan karena katanya itu masalah privat gundulmu kuwi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Ini hari Minggu, saya yakin sahabat Indonesia sedang banyak kegiatan, terutama bersama keluarga. Jadi salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu salah satu narapidana yang pernah menghebohkan namanya Muhammad Rizik Syihab mendapatkan anugerah bebas bersyarat sehingga dia bisa keluar dari tahanan, dari lapas Bareskrim. Itu dia dititipkan di sana. Pembebasan Rizik Syihab bukan hal yang istimewa, karena memang menurut aturan hukum berdasarkan tuntutan pidana, kemudian berdasarkan waktu yang sudah dijalani, dia memang berhak dan layak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ini akibat memang vonisnya seperti itu, ya kita mau bilang apa? Jadi ini juga membantah apa yang dikatakan oleh Rizik Syihab bahwa dia dikenakan tahanan kota. Enggak ada. Jadi lucu Rizik Syihab ini, dia mengatakan bahwa saat ini Indonesia darurat kebohongan. Oh, dia sendiri berbohong. Oh, dia itu bukan tahanan kota. Jadi memang dari dulu antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sering berbeda 180 derajat. Dia bicara tentang revolusi akhlak, tapi masih ingat gak kita kasusnya dia dengan Firza Hussein? Nggak nyambung kan? Antara revolusi akhlak, moral, dengan kelakuan yang pernah dilakukan. Jadi sering seperti itu. Tapi itulah Muhammad Rizik Syihab. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya kulik ya dengan pembebasan Rizik Syihab ini. Yang pertama, memang itu sesuatu hal yang biasa karena itu merupakan hak yang bersangkutan. Tapi ada yang menarik di sini adalah kelakuan memalukan dari Kalapas dan anak buahnya. Memalukan kalian. Berfoto bersama dengan narapidana. Ini membuat kami bertanya-tanya, jangan-jangan memang Kalapas dan anak buahnya ini memang sudah terinfiltrasi dengan virus kadrunia. Kok bisa Kalapas dan anak buahnya foto bersama dengan narapidana, kemudian setelah viral Kalapas menyesalkan karena katanya itu masalah privat gundulmu kuwi. Kalian memalukan Kalapas ini. Secara politik Kalapas tahu siapa Rizik Syihab. Bagaimana negara menghadapi Rizik Syihab, bagaimana kerepotan dan korban-korban negara dalam menghadapi orang seperti Rizik Syihab, menghina TNI, menghina Polri, menghina kepala negara, menghina perempuan, tapi kalian foto bersama. Sekali lagi saya katakan, Kalapas dan anak buahnya memalukan kalian. Jadi harusnya Menteri Hukum dan HAM menegur keras Kalapas koplak begitu. Jadi dia menyesalkan beredar di publik karena itu malah privat lambemu ambleh kuwi. Jadi memalukan. Jujur saya memalukan ya. Perilaku petugas negara seperti itu memalukan kalian. Jadi kalian digaji negara. Kalapas ini
Ini jabatan yang diberikan negara. Lapas ini bukan omeh mbahmu gitu loh. Itu milik negara yang kalian harus jaga. Dan uang rakyat, uang pajak untuk membayar kalian. Jangan mentang-mentang kalian siapa. Saya akan melawan kebodohan kalian dalam bersikap. Nah, selanjutnya saya berbicara tentang Rizik Syihab yang ingin bertemu dengan presiden. Ya, biasalah semua orang, rakyat jelata, saya, tukang becak, tukang ojek, penjahat, peleceh seksual, predator anak juga pengen ketemu presiden. Jadi saya menanggapi ya biasa-biasa saja. Warga negara bangsa yang ingin bertemu dengan presiden wajar saja. Tapi jangan bicara terlalu berlebihan, akan bicara dari hati ke hati dengan presiden. Rizik Syihab tidak sebanding dengan Presiden Republik Indonesia, Kepala Negara Republik Indonesia, tidak sebanding. Saat ini Rizik Syihab adalah narapidana yang mengalami asimilasi atau bebas bersyarat. Manakala selama waktu habis hukumannya dia melakukan tindak pidana, dia masuk lagi ke penjara saat itu juga. Kalau dia menghina pemerintah, menghina TNI, menghina Polri, menghina siapapun, melakukan tindak pidana apapun selama masa pembebasan bersyarat ini, dia plung masuk lagi ke penjara. Itu aturannya. Jadi sahabat Indonesia, ada orang bertanya, apa yang harus kita khawatirkan dengan kehadiran Rizik Syihab keluar dari penjara? Saya tidak terlalu khawatir. Sudah pasti ini dia akan dimanfaatkan lagi oleh petualang-petualang politik yang akan melakukan atau melanggengkan politik identitas untuk Pilpres tahun 2024. Itu sudah pasti. Dan kita sudah tahu kelompok mana yang akan memanfaatkan Rizik Syihab. Pemetaannya sudah jelas. Jadi hampir semua orang di Indonesia ini tahu Rizik Syihab akan berpihak kepada siapa. Tidak akan mungkin dia akan berpihak kepada calon presiden dari nasionalis, bukan? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan berpihak kepada calon presiden yang Pancasilais, bukan? Ya, pasti tidak mungkin. Jadi ini adalah tantangan kepada kita semua, bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa kekuatan kelompok-kelompok yang tidak nasionalis, tidak Pancasilais yang akan berlaga pada Pilpres tahun 2024 mendapatkan kekuatan baru dengan hadirnya Rizik Syihab. Itu fakta dan realita yang harus kita hadapi. Tidak ada masalah. Indonesia ini terlalu besar untuk seorang Rizik Syihab. Jadi dia sama dengan saya, bukan siapa-siapa. Jadi nggak usah ketakutan berlebihan. Dia punya pengaruh, iya. Tapi jangan salah, negara ini, bangsa ini jauh lebih hebat daripada kelompok petamburan. Itu yang harus kita pegang teguh. Jadi sahabat Indonesia, pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Rizik Syihab adalah warga negara biasa. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, wajar, tapi dia bukan mendapatkan status tahanan kota. Ini salah dan dia berbohong. Artinya memang yang dikatakan Rizik darurat kebohongan ini ya benar. Mungkin Rizik Syihab berkata tentang darurat kebohongan pada saat dia bercermin di depan kaca rumahnya, mungkin begitu. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam sehat saya untuk Anda sekeluarga. Terus menjaga kesehatan karena ini konon Omikron sedang marak kembali. Hati-hati,
tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kamil.